Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan bab usaha dan energi. Ini merupakan soal standar UTBK atau SBMPTN. Soal nomor 1, seorang teroris melempar granat yang bermassa 1,5 kg dari gedung yang tingginya 20 meter miring ke atas, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizon. Pada saat granat tepat mengenai atap gedung di sebelahnya yang lebih tinggi 2 meter, maka usaha yang telah dilakukan ke gravitasi bumi pada granat adalah berapa? Nah, ini gedung yang pertama tingginya adalah 20 meter, sedangkan gedung kedua itu lebih tinggi 2 meter daripada gedung yang pertama. Jadi ini ada granat dilemparkan dengan sudut elevasi 60 derajat dan akhirnya dia mendarat di atap gedung yang kedua. Nah, kalau ditanya usaha yang dilakukan ke gravitasi bumi pada granat, itu sangat mudah sekali. Rumusnya adalah W sama dengan plus minus mg delta H, ya. Plus minus tergantung dia itu bergerak naik atau turun. Kalau kita lihat di sini awalnya kan pada ketinggian 20 meter. Naik, nah dengan selisih ketinggian 2 meter. Ini kan naik. Posisi awal lebih rendah daripada posisi akhir. Berarti benda ini dikatakan naik. Karena benda ini naik, maka usaha gravitasinya bertanda negatif. Jadi W-nya itu min mg kali delta H. Nah ya, nah tinggal masukkan bilangan aja. M-nya itu adalah 1,5 kg kan. G-nya adalah 10, kalau tidak diketahui dalam soal dianggap 10. Sedangkan delta H ini adalah perubahan ketinggian yang ditempuh. Dari sini, posisi awal sampai posisi akhir. Perubahan ketinggiannya itu cuma ini ya, 2 meter. Jadi selisih tingginya gedung itu. Jadi kalau begitu kita masukkan delta H di sini yaitu 2 meter. Akhirnya kita dapatkan 1,5 kali 2 itu 3, 3 kali 10 30, berarti hasilnya adalah min 30 Joule. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, benda masanya 2 kg yang pada keadaan awalnya diam bergerak lurus mendatar karena pengaruh gaya. Hubungan antara gaya F dan jarak tempuh S seperti ditunjukkan grafik. Pada saat benda menempuh jarak 8 meter, laju benda sebesar berapa? Jadi ini 8 meter ya di sini. Oke, kita jawab. Grafiknya tadi seperti ini, saya gambar di sini ya. Nah, kalau kita mencari usaha yang dilakukan oleh gaya pada saat jarak tempuhnya itu 8, itu sangat mudah dengan cara menghitung luas daerah di bawah kurva ini. Jadi ini luasannya berbentuk trapesium ya. Jadi W-nya untuk apa? Usaha dari gaya itu adalah untuk merubah kecepatan. Berarti untuk merubah energi kinetik aja. Karena dia bergerak lurus mendatar, berarti tidak mengalami perubahan energi potensial. Jadi usahanya hanya untuk merubah energi kinetik. Nah, usahanya itu adalah luas daerah di bawah kurva, luas trapesium. Delta EK itu EK akhir, setengah MVT kuadrat dikurangi EK awal, setengah MVO kuadrat. Nah, luas daerah di bawah kurva, luas trapesium itu adalah setengah, dua sisi sejajar kita jumlahkan, 8 ditambah 6 kan, dua sisi sejajarnya, dikalikan tingginya 4. Nah, ini luas trapesium. Nah, setengah MVT kuadrat, M-nya kita isi 2 karena masanya 2 di sini ya. VT kuadrat min setengah M-nya 2, VO-nya 0. Kenapa VO-nya 0? Karena benda awalnya dalam keadaan diam. Nah, sekarang kita hitung, berarti ini 2 kali 14, itu kan 28. Yang ini 0 ya. Jadi 2 kali setengah 1, jadi tinggal VT kuadrat saja di ruas kanan. Jadi VT-nya adalah akar 28 alias 2 akar 7 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3. Benda bergerak mendatar dengan massa yang berubah terhadap waktu dengan persamaan massa M sama dengan 2T plus 1 kg, T dalam sekon, sedangkan energi kinetik sesaatnya dinyatakan dalam persamaan EK sama dengan 3T plus 2 Joule. T dalam sekon. Jika pada saat T2 sekon gaya bekerja pada benda 10 Newton, maka momentumnya pada saat ini adalah berapa? Nah, ini soal memang agak lumayan aneh ya. Masanya ini berubah terhadap waktu, ya boleh-boleh aja. EK-nya juga berubah terhadap waktu, merupakan fungsi waktu. Konsep daya itu kan usaha dibagi waktu ya. Jadi usaha itu F kali S dibagi T. Tapi S per T itu, jarak bagi waktu itu adalah kecepatan.
Jadi kalau begitu daya itu bisa dirumuskan gaya dikalikan kecepatan. Tapi secara kalkulus sebenarnya daya itu adalah laju perubahan usaha. Boleh ditulis dW per dt. Nah, usahanya itu hanya untuk apa di sini? Hanya untuk merubah energi kinetik. Karena benda ini hanya bergerak mendatar, berarti tidak ada perubahan energi potensial. Jadi W-nya hanya untuk merubah energi kinetik. Jadi boleh W-nya diganti EK, dEK per dt gitu ya. Nah, sekarang P-nya saya taruh sini. P-nya itu F kali V. Nah, ini sementara ruas kanannya tetap dEK per dt. Terus kemudian kedua ruas dari persamaan ini saya kalikan dengan M. Saya kalikan dengan M, berarti di sini hasilnya M kali V itu adalah momentum. Ya, M kali V momentum. Sedangkan yang ini M-nya saya taruh di dalam tanda turunan. Karena M-nya berubah terhadap waktu ya, tidak konstan. Jadi akhirnya yang dalam ini tidak hanya EK tapi juga M. Jadi M kali EK ya. Jadi M kali EK D per dt diturunkan nanti. Oke, sekarang mari kita lihat M kali EK itu nilainya berapa ya? M kali EK, M-nya 2T plus 1, EK-nya 3T plus 2. Kalau saya kalikan, ini hasilnya 6T kuadrat plus 7T plus 2. Ya. Nah, sekarang saya turunkan dm EK per dt itu berapa sih? Kan ini turunannya 12T. 7T diturunkan 7. Ya. DEMK per dt itu ketemunya kan 12T plus 7 ya. Jadi kalau begitu kita tinggal masukkan F-nya di sini 10 Newton, P-nya ditanyakan, T-nya terjadi pada 2 skon. Jadi T-nya saya masuki 2 di sini plus 7. Nah, kalau begitu ini hasilnya 10P sama dengan 31. Karena ini 24 tambah 7 ya. Nah, akhirnya kita dapatkan nilai momentumnya adalah 3,1 kg meter per skon. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, suatu lintasan roller coaster pada sebuah taman hiburan menjalankan kereta K bermassa 500 kg ke titik A yang merupakan titik tertinggi lintasan seperti ditunjukkan gambar. Kereta kemudian bergerak mulai dari keadaan diam di titik A, kemudian meluncur turun hingga pada saat tepat di titik B lajunya adalah 36 km per jam. Jika panjang lintasan yang dilalui kereta dari titik A ke B adalah 200 meter, maka gaya gesek rata-rata pada kereta selama bergerak dari titik A ke B. Kita jawab ya. Kita tahu di sini dia naik dulu keretanya sampai di sini, di A itu terus meluncur turun. Nah, kecepatan di A itu 0 ya. Awalnya dalam keadaan diam. Kecepatan di B, nah ini titik puncak dari lintasan kayak lingkaran ini ya. Jadi ini 36 km per jam, itu sama aja dengan 10 meter per sekon kan. Nah, kita pakai konsep energi total bahwa energi total di A itu sama dengan energi total di B. EM-nya itu nggak kekal ya, EMA tidak sama dengan EM di B, karena ini kasar, jadi EM-nya tidak berlaku, kita pakai konsep energi total. Jadi energi total itu gabungan antara energi mekanik dengan energi luar. Kalau Anda belum tahu konsep energi total itu bagaimana, silakan lihat video saya membahas teori mengenai energi total di playlist usaha dan energi. Nah, energi total di A itu adalah MGHA, hanya EP, karena EK-nya nggak ada, VA-nya kan 0. Jadi EK-nya tidak ada, tinggal EP-nya saja MGHA. Total di B itu MGHB ditambah dengan setengah MVB kuadrat. Nah, jangan lupa keretanya itu kan bergerak dengan mendapat pengaruh gesekan, ya toh. Jadi kalau begitu ditambahkan energi gesekan di sini. Energi gesekan adalah gaya geseknya dikalikan panjang lintasan yang digesek. Jadi panjang lintasan dari A sampai menuju B ini ya, berapa? Ini katanya sudah ada dalam soal yaitu 200 meter. Nah oke, sekarang kita masukkan bilangannya, M-nya 500, G-nya 10, HA itu 90 meter di sini ya. Terus kemudian M-nya 500, G-nya 10, HB-nya adalah 45, jadi acuan H terhadap tanah. Nah kemudian M-nya ini juga saya masukkan untuk EK-nya ya, 500, VB-nya 10 saya masukkan. Plus FK ditanyakan kali 200. Karena panjang lintasan dari A ke B itu sebesar 200 meter. Kita bisa pindahkan ini ke ruas kiri, jadinya kan 500 kali 10, 90 min 45. Ini tinggal setengah kali 500 kali 10 kuadrat plus FK kali 200. Berarti yang ini saya bagi 100 semuanya aja ya. Saya bagi 100 tinggal 5, ini saya bagi 105, saya bagi 102. Nah, berarti ini sekarang kita kalikan aja. Ini kan 45 kali 50 berarti 2250 ya.
Nah, sedangkan yang ini adalah 500 bagi 2, 250, plus FK kali 2. Jadi ini dikurangi 2250, kurangi 250, 2000. FK kali 2 berarti FK-nya ketemu 1000 Newton. Atau boleh ditulis 1 kilo Newton. Oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini adalah B.